Halo, selamat pagi, saudara. Apa kabar hari ini ya? Sehat ya? Ini jelang pemilu ini makin menghangat. Lebih tepatnya makin memanas. Tapi ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Saudara kita ini kan diminta menjadi terang dan garam. Majalah anak-anak pemuda kita itu bagus tuh. Majalah Tegar ya. Tegar itu rupanya singkatan terang dan garam. Dan sebetulnya itu majalah pemuda ya. Menarik sekali karena saya mau berbicara tentang tokoh-tokoh muda politik Kristiani. Nah, ini kan nggak banyak ya saudara ya, yang sangat dekat dengan kita ya. Marwarar Sirait ya, Ara Sirait ya, itu sangat dekat ya. Kemudian ayahnya tentu itu menjadi tokoh Kristiani nasional yang juga dekat dengan kita. Tapi agak sulit saudara kalau kita diminta untuk menyebutkan 5 politikus Kristiani nasional misalkan, itu agak sulit saudara ya. Walaupun ada gitu, tapi memang betul nggak banyak saudara. Ada Dr. Lemina, pasti saudara juga kenal nih. Saya juga ada daftarnya ini. Ada Insinyur Martinus Putuhena. Ada juga Wilhelm Johannes Rumambi. Ada juga, nah ini kan ada nama tokoh Gunung Mulia. Itu rupanya nama tokoh Kristen tuh saudara. Todung Sutan Gunung Mulia. Dan nggak banyak, sekali lagi nggak banyak saudara ya. Bagaimana sih sebetulnya iman Kristen ini memandang politik ini? Ya sebetulnya menjadi bagian dalam hidup kita saudara. Politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Nah hanya memang kadang-kadang kita ini memiliki yang namanya sindrom minoritas ya. Kita ini kelompok kecil gitu, lalu jadi udahlah, jangan terlalu ikut-ikutan dalam perpolitikan Indonesia. Dan apalagi sejarah perpolitikan Indonesia ini agak kelam saudara ya, berdarah-darah ya. Saya nggak perlu ceritakan lah, kita semuanya tahu. Tapi terlepas dari itu saudara-saudara, mari kita melek politik ya, terutama anak-anak muda kita ini. Jika ada kesempatan di bidang itu, berminat ya nyeburlah gitu, ambil bagianlah. Doakan anak-anak muda kita untuk semakin punya warna di dunia perpolitikan Indonesia, karena makin jarang, proses regenerasinya ini agak-agak lambat gitu saudara ya. Gaungnya itu seakan-akan layu sebelum berkembang. Nah jadi mari kita jalankan panggilan menjadi terang dan garam itu. Salah satunya adalah menjadi bagian dari derap langkah perpolitikan Indonesia, memberi warna Kristiani dalam dunia perpolitikan Indonesia. Mari kita dukung anak-anak muda kita untuk berpolitik, tapi secara Kristiani. Pasti beda itu pola politik umat Kristen itu pasti beda. Seperti nama-nama yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh perpolitikan nasional yang bisa dikatakan bersih dan betul-betul mereka ini puyang mikirin rakyat ya, bukan seperti banyak pemimpin kita sekarang ini, rakyat yang puyang mikirin pemimpinnya. Ya kita doakan semakin banyak lahir tokoh-tokoh muda Kristen dalam dunia perpolitikan kita. Jangan lupa nyoblos saudara, jangan golput. Mari ikut dalam pemilu mendatang. Tuhan berkati. Selamat merenungkannya.